artinya sekarang di kurikulum Merdeka ini ada hal baru yang dimunculkan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Makanya kemarin begitu datang ke sini yang tanya ini panitia PPDB, panitia MPLS sudah dilaksanakan asesmen non kognitifnya untuk melihat masing-masing anaknya minimal tentang gaya belajarnya, Oh belum, akhirnya yang minta tim IT coba dijadwalkan, minta Bapak Ibu guru mata pelajaran itu membawa anak kita sesuai dengan jadwalnya. Nah itu yang minta. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu hasil dari asesmen itu paling tidak Bapak Ibu guru punya lah. Nanti bisa diminta di IT di satu sekolah akan mendokumenkannya. Karena pengawas ketika nanti datang untuk memberikan pembinaan pasti dicari itu. Mana sih hasil asesmen non kognitifnya? Ada beberapa asesmen yang kita akan lakukan. Dan itulah kita minta Bapak Ibu sedapat mungkin tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini sudah lewat PMU yang dilakukan setiap bulan itu, insya Allah Bapak Ibu sudah ada memiliki pemahaman tentang bagaimana mengelola itu. Walaupun tidak maksimal, tapi berusaha sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Jadi, itu yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga yang minta dalam proses pembelajaran ini Bapak Ibu, mari lakukan kegiatan pembelajaran yang berbasis pada keaktifan siswa. Jangan Bapak Ibu guru aja yang aktif gitu untuk menjelaskan, sementara siswanya ngantuk. Kasih dia tugas-tugas dengan menyampaikan 1-2 pertanyaan pemantik, anak-anak kita bisa aktif mencari tahu jawabannya. Itu yang ketiga. Yang sangat berharap ini untuk kegiatan bagaimana metode pembelajaran yang kita laksanakan ini bisa berbasis pada keaktifan siswa. Lalu yang selanjutnya yang keempat yang minta biasakan anak kita di awal dan di akhir berdoa. Sebagai orang yang beragama, anak-anak kita latih dia untuk melakukan hal-hal yang sederhana yang memungkinkan kita bisa lakukan dan membiasakan anak-anak kita berdoa dalam mengawali dan mengakhiri kegiatan. Yang minta 4 hal ini dulu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk berusaha menghadirkan sedikit demi sedikit dalam proses pembelajaran. Tadi pagi yang sudah kumpul dengan pembina dengan guru olahraga yang juga sampaikan ini, biasakan anak kita sebelum melakukan kegiatan awali dengan doa. Jadi dengan berbagai teknik yang dilakukan di kelas juga demikian Bapak. Ya minimal mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Minimal itu. Insya Allah Bapak Ibu akan sangat menyenangkan dan anak kita akan bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ini tentang guru mata pelajaran Bapak Ibu. Lalu yang kedua, di kelas ini adalah tugas tambahan Bapak Ibu yang sangat berharap ini untuk bagaimana bisa memanage masyarakat kelasnya dengan baik. Anak-anak kita bisa berkolaborasi untuk menjaga kelasnya, termasuk kebersihan pagi Bapak Ibu. Termasuk kebersihan pagi. Umpama tidak bisa setiap hari dalam seminggu itu bisa berkolaborasi dengan kelas tetangga, dengan wali kelas tetangga. Oke, saya tidak bisa lebih pagi hari ini, tolong minta bantuan. Besoknya nanti bisa jadi tetangga juga minta bantuan kita. Sebenarnya yang melihat anak-anak kita itu cepat gerakannya. Melakukan kebersihan itu sangat-sangat cepat. Saya rasakan betul itu. Apalagi kalau ada di antara Bapak Ibu guru yang mendampingi di kelasnya, di masing-masing kelasnya termasuk di lingkungannya. Ini sangat. Oleh sebab itu akan menjadi perhatian kita bersama-sama untuk bisa membimbing anak-anak kita
untuk bisa menjaga kelasnya sehingga kelasnya menjadi bersih. Ada tagline Lombok Timur, tapi yang lihat di sini tidak ada ya, dinas pendidikan. Kelasku sehat, prestasiku hebat. Itu sering disampaikan oleh kepala dinas. Tolong di sekolah itu taruh di sana sini tagline ini, karena ini adalah atensi dari pemerintah daerah dan kita punya tagline itu. Kelasku sehat, prestasiku hebat. Sehat itu tentu diawali dengan pola hidup yang baik, termasuk menjaga kebersihan lingkungan. Lalu berikutnya Bapak Ibu yang minta untuk Bapak Ibu guru yang mendapat tugas tambahan pembina ekstra, mari kita aktifkan kembali. Kalau ada yang sudah tidak aktif, aktifkan lagi ekstranya. Tadi yang sudah disodori oleh Pak urusan kesiswaan ada 10 ya, ada 10 kegiatan ekstra yang berharap 10-nya maksimal. Dan yang tawarkan tambah 1 lagi. Kalau mungkin nanti ada tambahan, apa-apa, umpama bisa sampai 15-16 ya. Ekstra, tambahkan kalau ada di guru bahasa itu ekstra jurnalis, kegiatan ekstra jurnalis. Yang lihat di daftar tadi, nah, ini bisa dan insya Allah kita akan lengkapi nanti yang sudah rencanakan untuk ini kegiatan jurnalis ini kan sekarang sudah zamannya. Sudah zamannya bagaimana sekolah kita bisa diekspos lewat media-media massa. Insya Allah nanti kami akan mungkin bulan-bulan ini kita minimal kita adakan smartphone dulu lah itu pakai. Ada smartphone-nya, ada tripodnya, terus ada mic kecilnya dan lain sebagainya, sehingga anak-anak kita ketika membuat video-video yang sifatnya mempromosikan sekolah kita ditunjang oleh anak-anak. Insya Allah lah kita akan adakan dan kami minta tim IT juga bisa maksimal untuk mempersiapkan ini, terutama dalam publikasi dan dokumentasi sekolah kita. Sekolah kita sekolah besar. Di media sosial Lombok Timur itu ramai sekali publikasi kegiatan-kegiatan. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita ketinggalan. Dan alhamdulillah ini blog web ya, Pak Daniel ya. Ini Pak Habib sudah mulai bangkitkan, aktifkan kembali Bapak Ibu. Bisa ya, yang gemar membuat puisi sederhana, cerita, bisa kan kita share lewat situ dan lain sebagainya. Ini untuk pembina ekstra. Dan untuk pembina ekstra ini yang sekali lagi berharap mari kita aktifkan kembali, dan insya Allah kalau tidak ada halangan besok kita akan rapat khusus untuk pembina ekstra. Kita rancang kegiatan-kegiatan ekstra ini termasuk pembagian waktu dan lain sebagainya, apa-apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Ini untuk kegiatan dari Bapak Ibu yang sebagai pembina ekstra. Selain dari 3 tadi, ya, ada beberapa hal yang minta di bagian di urusan sarana, tentang sarana yang masih perlu banyak dibutuhkan. Nah, secara bertahap Bapak Ibu kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi sarana-sarana. Kami sudah hubungi bagian tim IT dan bagian sarana untuk LCD, dicek LCD itu berapa jumlahnya, berapa bisa dipakai, bisa dipasang di kelas. Insya Allah kita akan alokasikan anggarannya. Kami minta di tim IT dan sarana, informasinya ada 26. Bila perlu pasang 26 itu tidak jadi masalah. Kedudukan sudah ada, kita tidak beli. Kalaupun untuk sekedar membeli kabel masing-masing PGA atau kabel sambungan ke laptop itu
bisa sekitar 6 atau 7 meter ya panjangnya. Ya sekitar itulah. Bama kita beli 26 untuk pemasangan itu kan bisa insya Allah bisa kita anggarkan. Lalu untuk kalau gagarnya kan sudah ada Pak Zainul ya Pak Afif. Gagang penggantungnya ini. Apa istilahnya? Nah, bracketnya. Sebagian yang sudah ada kita pasang yang ada dulu. Sambil kita programkan untuk membelikan pengadaannya. Karena terus terang Bapak Ibu, yang datang ke sini arkasnya sudah jadi nih. Untuk menggeser ke sana kemari itu agak kesulitan arkasnya. Nah, baru nanti di Januari baru maksimal kita bisa apa yang kita akan alokasikan. Jadi itu langkah pertama untuk mendukung Bapak Ibu guru tentang LCD ini dimaksimalkan Pak guru bagian sarana untuk bisa terpasang ini. Masalah biaya yang ditimbulkan tinggal dilapor aja, insya Allah kita akan siapkan. Kita akan siapkan. Itu sarana yang coba kita mau adakan. Lalu yang kedua, yang melihat kemarin hari Selasa ikut berjamaah Bapak Ibu guru, kita antrian di sini. Untuk wudunya. Nah, sehingga kayaknya ini mendesak ini untuk mengadakan kamar kecil tempat duduk. Kan kalau kita yang lagi di luar bebas saja ya. Kalau Bapak Ibu guru kalau tidak di dalam itu agak agak riskan. Sehingga kalau disetujui Bapak Ibu, untuk tempatnya, ini rencana mau kita bangun tempat kamar kecilnya sekitar 5 ruang ini, walaupun kecil-kecil, di tembok ruang BP itu, antara ruang BP dengan ruang kelas. Di situ kita rencana mungkin yang bilang minggu ini kita harus kerjakan ini karena sangat mendesak. Di samping itu. Nah, kalau di samping ruang kelas itu katanya mau ada tangga di situ. Sehingga mungkin kita nempel aja di tembok ruang BP itu. Kita ada bisa sepanjang ruangan itu mungkin 5 atau 6 ruang itu bisa. Nah, yang bilang karena ini anggarannya butuhkan biaya banyak, yang penting bisa dipakai aja dulu. Nanti 2024 kita akan permanenkan ya. Yang penting bisa dipakai aja dulu. Ada keran, ada kloset di situ, walaupun belum dikeramikin nggak apa-apa. Ya, penting bisa dipakai. Kalau bisa ada ruang ganti itu ya. Ya, itu aja dulu di situ aja dulu, Bu. Bisa kan itu punya pintu ya, langsung aja bisa ruang ganti juga nggak apa-apa. Ya, untuk sementara nanti insya Allah kami akan dengarkan ini tentang kasih atas perhatian kita bersama yang hadir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.